Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Fitri Marisa dari Biro Bebras Unitomo. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi bagaimana kita bisa membuat video pembelajaran. Nah, kali ini dalam tutorial kali ini kita akan belajar untuk bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan Active Presenter. Nah, untuk Active Presenter ini sifatnya free. Jadi untuk pemakaian standar kita bisa menggunakan Active Presenter secara free atau bebas. Namun jika kita ingin menggunakan yang lebih advance, memang ada fasilitas untuk kita berbayar. Tapi berdasarkan pengalaman, kita cukup menggunakan secara free itu sudah bisa mengcover kebutuhan kita. Kemudian untuk Active Presenter, Bapak Ibu bisa mendownload secara gratis di dalam alamat yang sudah saya sampaikan di dalam deskripsi video ini, atau Bapak Ibu bisa melihat di slide ini. Ini kan ada alamat Active Presenter autosystem.com. Kemudian dari situ nanti Bapak Ibu bisa memilih menu download di sini, sehingga nanti kalau Bapak Ibu memilih menu download itu nanti akan menampilkan seperti ini. Nah, kebanyakan kan kita menggunakan Windows. Nah, kalau kita menggunakan Windows, Bapak Ibu bisa klik yang di bagian ini, yaitu di bagian download. Nah, nanti kalau sudah selesai download, maka hasilnya akan seperti ini, Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini. Nah, ini file ini. Kemudian file ini silahkan di double klik ya. Di double klik, dari double klik itu nanti akan menghasilkan file instalasi. Nah, file instalasinya itu hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah hasil instalasi. Nah, kemudian setelah kita sudah berhasil melakukan proses instalasi dan hasilnya seperti ini, nah kita bisa langsung mulai untuk membuat video. Nah, untuk memulai membuat video, kita langsung klik di sini, record. Nah, maka kalau kita klik record, hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari Active Presenter yang siap untuk merekam. Nah, sebelumnya saya perlu menjelaskan dulu yang menu yang sebelah kiri ini adalah menu untuk kita bisa melakukan merekam seluruh isi layar. Jadi seluruh isi layar kalau kita aktifkan, artinya di sini kita klik, kemudian di sini ada tanda hijau, maka full screen atau merekam layar itu sudah aktif. Tapi kalau kita ingin nonaktifkan, misalnya ini kita klik nonaktif, maka pilihannya ada pilihan custom. Jadi bisa kita pilih seperti ini gitu. Kalau custom berarti kita hanya merekam sebagian dari layar sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau ini saya klik custom, maka di sini ada sebuah kotak penanda yang bisa kita resize seperti ini. Nah, kita bisa melakukan custom dari ukuran layar yang ingin kita rekam. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini saya kembalikan lagi ya, Bapak Ibu, ke yang full screen. Nah, kemudian yang sebelahnya lagi, sebelah kanannya, ini adalah fasilitas untuk menghidupkan webcam. Nah, fasilitas untuk menghidupkan webcam ini memang syaratnya kita harus menggunakan laptop yang mana di situ sudah ada kamera yang
bawaannya laptop atau di dalam komputer PC, namun komputer PC itu harus kita pastikan sudah ada kamera. Maka kalau kita menggunakan Active Presenter dengan mengaktifkan webcam ini, kita bisa merekam wajah kita ketika kita menjelaskan dengan bantuan software ini. Jadi ini misalnya saya contohkan begini ya, ini saya aktifkan. Nah, lalu di sini ada pilihan juga. Jadi kalau kita klik anak panah di dalam layar ini, kita klik, lalu kita klik format. Nah, format. Nah, di sini ada resolusinya. Nah, ini adalah resolusi dari uh, tampilan kamera yang nanti akan tampil. Nah, ada 3 resolusi, ada yang bawah ini YUV, YUY, kemudian BGR, dan NV12. Biasanya yang paling tinggi kualitasnya adalah yang ini, yang atas. Jadi Bapak Ibu bisa memilih ini. Kemudian ini output size ini adalah ukuran dari kameranya, ukuran dari kamera tampilan wajah kita yang nanti akan berada di dalam video tutorial tersebut. Jadi nanti tampilannya begini Bapak Ibu. Layar di mana ada bagian satu kotak kecil itu yang merupakan rekaman dari kamera wajah kita gitu. Jadi ini yang menentukan ukurannya. Nah, biasanya kalau umumnya biasanya kalau hanya sekedar menampilkan kecil saja cukup antara ini pilihan ini 352 kali 288 atau 424 kali 240 misalnya gitu. Kemudian frame rate ini adalah yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan halusnya dari rate dari pixelnya. Jadi pilih saja yang maksimal 30. Setelah itu baru kalau sudah dirasa cukup maka klik apply. Nah, setelah itu di sini ada audio. Audio ini juga ada pilihannya. Kalau kita klik di sini kan ini ada mikrofon, ada speaker. Nah, kalau di sini kita menggunakan laptop, ini tidak perlu diubah. Jadi cukup seperti ini saja. Biasanya sudah menjadi default. Jadi kita tidak perlu ubah, cukup dipastikan ini aktif. Artinya kalau aktif itu tandanya di sini berwarna hijau. Lalu di sini volume bisa kita maksimalkan saja seperti ini. Nah, setelah itu kalau sudah kita klik record untuk memastikan bahwa kita mulai proses merekam. Nah, sebelum saya klik record, pada saat klik record nanti ada hitungan 3 detik ya, 3 2 1 baru proses perekaman itu akan dimulai. Jadi misalnya di sini saya klik. Nah, di sini akan melakukan ini 3, 2, 1. Nah, artinya kalau ini sudah mulai proses merekam. Nah, contohnya misalnya saya ingin membuka slide gitu ya. Ini proses merekam ya. Kemudian saya ingin menunjukkan ini gitu ya, menunjukkan ini ya, saya ingin menjelaskan, kemudian saya ingin menjelaskan slide berikutnya misalnya gitu ya. Ini sekedar contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu saya ingin menunjuk beberapa menu-menu ini, lalu saya ingin menunjuk beberapa menu yang ada di sini dan seterusnya misalnya gitu ya. Nah, nanti jika dirasa sudah cukup, maka Bapak Ibu bisa masuk ke menghentikannya menggunakan Ctrl S. Ctrl S. Jadi Ctrl S atau simpan. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah hasil dari kita merekam layar tadi. Nah, sekarang sebelum kita melakukan proses bagaimana caranya supaya video ini bisa dijadikan MP4, yang mana dari MP4 itulah nanti kita bisa melakukan share dari video kita itu kepada siswa. Maka kita pastikan dulu kalau kita ingin menghias ya. Nah, ini kan filenya ya. Nah, biasanya kursor yang kita tunjuk-tunjuk tadi, misalnya kita ingin menjadikan dia itu bisa berwarna atau ada tanda
bulat atau kotak dan berwarna misalnya kuning atau hijau itu bisa kalau di sini supaya bisa lebih memperjelas. Caranya adalah dengan kita klik di sini, lalu kita masuk ke video, kemudian di sini ada kalau kita geser ke bawah ada kursor efek. Nah, kursor efek itu nanti di sini ada pilihan kursor highlight. Kursor highlight itu untuk menentukan bentuk dari kursor ketika bergerak-gerak itu akan berbentuk apa. Ada circle, ada square. Kalau circle berarti yang lingkaran, square yang kotak. Nah, misalnya kita pilih yang circle. Nah, kemudian di sini size-nya, besarnya, default-nya misalnya 16. Kemudian color-nya juga default itu kuning. Kalau kita ingin ubah, kita tinggal ubah saja. Itu ya, ini kita buat default. Nah, kalau kita ingin mengubah, kita tinggal klik di sini, lalu kita pilih saja misalnya ungu gitu ya. Kemudian hijau gitu dan seterusnya. Oke, saya kembalikan ke kuning saja ya. Kemudian ini tidak perlu diubah. Kemudian kalau misalnya kita ingin memberikan efek supaya kursor itu kalau diklik, kalau kita menjelaskan ada suara tek 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 gitu ya, atau ada efek soundnya, maka kita bisa pilih ini klik sound. Di sini kita pilih misalnya mouse click one. Nah, ini berarti ada suaranya itu nanti ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mencoba-coba mana yang sesuai selera lah ya. Oke, lalu kalau sudah maka kita ke bawah lagi, baru kita klik apply to all. Nah, ini ya, masuk klik apply to all. Oke. Nah, sekarang kita coba kita bisa mengecek di sini cara melihatnya di sini. Nah, artinya kalau ini sudah mulai proses merekam. Nah, Bapak Ibu perhatikan yang kursor ini jadi berubah berwarna kuning gitu ya, seperti ini. Misalnya saya ingin membuka slide. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau diperhatikan di sini ada dua layar. Layar pertama adalah layar yang merekam screen dari laptop kita itu atau komputer kita, dan yang sebelah kanan ini untuk menghasilkan gambar dari kamera yang kita rekam tadi. Nah, ini kita bisa resize, misalnya kita menghendaki ini terlalu kecil, terlalu besar, maka kita bisa geser seperti ini. Jadi mouse kita pastikan kita tekan, kemudian kita gerakkan sesuai dengan besar kecilnya. Nah, ini bisa diperbesar, diperkecil seperti ini. Misalnya kita ingin ini berada di sebelah kanan atas ya, berarti kita bisa geser seperti ini. Nah, ini juga kita bisa geser seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang penting lagi, kalau misalnya kita ingin supaya ketika kita menjelaskan itu bisa ada zoom-nya gitu ya. Jadi misalnya begitu saya masuk ke bagian ini, misalnya saya buat misalnya gini ya. Artinya kalau ini nah, misalnya di bagian ini saya ingin supaya dia bisa diperbesar, maka Bapak Ibu bisa masuk ke insert, kemudian masuk ke zoom in. Nah, kemudian ketika klik zoom in nanti kan ada ini ya, ada kotak ini. Nah, arahkan zoom in ini ke arah area yang ingin diperbesar. Jadi misalnya saya ingin posisi di sini, sorry. Ini harus dipastikan ya Bapak Ibu ya, memang kita di sini ada beberapa objek, jadi kita pastikan yang kita gerakkan sesuai dengan objeknya. Nah, ini seperti ini kan kurang pas. Nah, ini. Oke, saya gerakkan misalnya ini. Yang ingin saya zoom yang ini gitu ya. Di bagian ini, misalnya sampai di bagian tertentu gitu ya. Nah, ini setelah kita posisikan seperti ini, maka kita klik dulu, kita play dulu. Play. Sudah mulai proses merekam. Nah, ini kan. Contohnya, nah, ini misalnya kita berhenti sampai di sini. Kita tinggal klik, kita hentikan, kemudian kita kembalikan lagi. Cara mengembalikannya insert lagi, kemudian masuk zoom in seperti tadi, lalu kita geser
untuk memastikan kita kembalikan objek itu ke semula. Jadi itu kita arahkan zoom tadi itu kita arahkan untuk bisa mencapai semua area. Itu artinya kita mengembalikan lagi, zoom out namanya ya. Nah, kalau kita coba, jadi kita ulang, ini cara ngulangnya begini, ini digeser, tinggal digeser aja, masuk menu ini, tanda-tanda ini adalah tanda-tanda zoom. Jadi ini zoom in tadi dan ini adalah zoom out. Jadi kalau kita play ya, kita play. Sudah mulai proses nah, gini kan. Nah, seperti itu. Misalnya saya ingin membuka slide ya. Ini proses merekam ya. Kemudian saya ingin seperti itu. Menunjukkan. Jadi zoom in, zoom out-nya itu seperti itu. Nah, lalu di dalam fasilitas-fasilitas ini, kita bisa menggunakan fasilitas ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kita ingin menggunakan teks gitu ya, teksnya kita ingin taruh di sini ya, kita tinggal klik text caption, nah gitu ya, kemudian kita langsung arahkan teksnya ke sini, lalu kita bisa langsung tuliskan misalnya percobaan misalnya gitu ya. Nah, misalnya di sini ya. Terus teks itu kita bisa berlakukan di sini. Nah, di sini ya. Di sini ada pilihan-pilihan untuk memperbesar, memperkecil, kemudian timingnya teks itu ada semua. Kemudian di sini juga kita bisa, kalau kita edit juga bisa. Nah, kemudian dari situ kita bisa langsung kita klik begini. Sudah mulai proses untuk mencoba. Nah, contohnya misalnya saya ingin membuka slide ya. Ini proses merekam. Nah, gitu ya. Jadi intinya untuk menu-menu yang ada di sini itu bisa digunakan. Namun yang paling penting di situ adalah merekam layar di situ, kemudian menampilkan suara dan wajah kita, kemudian ini yang ada di sini itu adalah tampilan-tampilan yang sudah tergenerate di dalam video. Nah, kalau ini audio, ini tandanya seperti ini. Misalnya kita ingin menghilangkan, kita tinggal del saja, tapi kan kita tidak akan menghilangkan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau sudah, bagaimana kita bisa mengubah menjadi format MP4 atau format video yang siap untuk dibagikan kepada murid, maka kita masuk ke ekspor. Nah, masuk ke ekspor di sini, lalu klik video. Nah, kemudian setelah klik video, di sini formatnya MP4, kemudian output filenya itu biasanya di dalam dokumen atau bisa Bapak Ibu pindahkan, tapi ditaruh di tempatnya active presenter saja ya. Jadi ini misalnya saya ganti menjadi percobaan video gitu ya. Lalu klik, kita pastikan filenya adalah MP4. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini adalah proses melakukan ekspor. Nah, kecepatan dan lamanya dari proses ekspor ini tergantung dari lamanya durasi video dan spesifikasi dari komputer Bapak Ibu. Kalau misalnya komputernya RAM-nya besar, prosesornya besar, maka ekspor videonya akan lebih cepat atau sebaliknya. Nah, ini karena hanya sedikit contoh saja, ini jadi cepat. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini Bapak Ibu, nah ini klik iya saja supaya tahu lokasi videonya. Nah, ini kan lokasi videonya, ini percobaan video berupa MP4. Kalau kita double klik, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari video yang kita coba tadi.
Nah, oke, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.